Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini akan melanjutkan pembahasan tafsir ringkas surat Al-Fatihah. Dan kemarin kita telah membahas di pertemuan kemarin membahas tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita telah membahas Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dan kemarin di ayat pertama itu terdapat berapa nama, Pak, Bu? Ada 3 nama ya. 3 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yaitu napa mawon? Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat yang kedua ya. Ayat kedua bunyinya pripun? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau diterjemahkan ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Jadi alam semesta ini yang menguasai itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara alam semesta berarti tidak cuma bumi saja nih, Pak. Planet-planet yang lain, Merkurius, Venus, Mars, Saturnus dan yang lainnya, bintang-bintangnya, matahari, bulan, itu semua yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jauh di sana maupun yang sangat dekat dengan kita, urat nadi kita, kemudian mungkin kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita, bakteri, itu yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yang terlihat maupun yang tidak, itu yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca tafsir ringkas dari ayat kedua, yaitu yang ada dalam surat Al-Fatihah. Di sini penulis mengatakan, jami'u anwa'il mahamidi min sifatil jalali wal kamali hiya lahu wahdah duna min siwah. Di ayat kedua ini kan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman alhamdu ya. Ada alif lam di situ. Kalau nggak ada alif lam, Pak, Bu, artinya hamdun niku artinya adalah pujian. Dalam bahasa Arab ketika ditambahin alif lam itu bisa bermakna sesuatu yang diketahui dan bisa bermakna sesuatu yang mencangkup semuanya. Contoh, kitabun. Kitabun itu adalah bahasa Indonesianya buku. Buku apa? Ya buku intinya. Karena masih kitabun, nggak ada alif lamnya. Tapi kalau ditambahin alif lam, al-kitabu, buku itu jelas al-kitabu, buku ini maksudnya. Nah, di sini alif lam di sini kira-kira maksudnya apa? Apakah sudah sesuatu yang jelas atau yang mencakup semua? Para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya alif lam di situ adalah alif lam istighraq, yang artinya semua pujian.
semua pujian yang bersifat jalal wal kamal, pujian-pujian yang sifatnya mulia dan sempurna, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya kan ada pujian yang tujuannya mencela, ya, memuji tapi tujuannya bukan memuji. Nah, yang kayak gitu tidak masuk. Jadi yang masuk adalah al-jalal, yaitu yang mulia, pujian-pujian yang mulia yang benar-benar maksudnya untuk pujian, wal kamal, dan pujian yang sempurna. Alhamdu, segala pujian lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu wahdah, hanya milik Dia. Duna min siwah, gak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan segalanya dan Dialah yang mengaturnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Maksudnya bagaimana? Di sini penulis mengatakan Rabbu kulli syai', Allah itu adalah Tuhan segala-galanya, ya. Wa khaliquhu, dan Allah yang menciptakan. Wa mudabbiruhu, dan Allah lah yang mengaturnya. Wal alamun jam'u alam wa hum kullu ma siwallahi ta'ala. Ya, dan alam itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang ada di alam semesta ini, ya. Sedangkan Allah itu bukan termasuk alam, karena Allah itu al-khaliq, penciptanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengenai penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengenai akidah, keyakinan bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ternyata Pak Bu, tidak hanya diyakini oleh orang-orang muslim saja. Napa nggih? Memang siapa yang selain orang muslim yang meyakini bahwasanya alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Sinten selain orang muslim? Orang Nasrani. Terus sinten malih? Orang Yahudi. Terus yang lebih parah dari mereka sinten? Orang-orang musyrik, ya, jahiliyah dulu. Mereka niku Pak Bu, orang-orang musyrik meyakini kalau alam semesta ini yang menciptakan Allah. Di Al-Quran disebutkan banyak, di surat Yunus, di surat Al-Ankabut, di surat Az-Zukhruf. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in sa'altahum man khalaqahum la yakulunna Allah. Wahai Muhammad, coba kamu tanya kepada mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir. Man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? La yakulunna, Allah pakai dua penekanan, ya. Ada lam taukid, ada nun taukid Pak Bu. Kalau dalam bahasa Arab berarti pasti mereka benar-benar akan menjawab. Kalau diterjemahkan seperti itu. Kalau cuma yakul, mereka akan menjawab. Tapi sama Allah di penjelasan yang begitu jelas, la yakulunna, mereka orang-orang musyrik pasti akan menjawab dengan sebenar-benarnya, yang menciptakan kami, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anna yufakun, tapi kok bisa? Kenapa mereka berpaling dari Allah? Bayangkan, mereka meyakini Allah menciptakan alam semesta ini. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Orang-orang musyrik meyakini itu semua, tapi tetap dijuluki sebagai orang musyrik. Si kepriwe niki? Musyriknya di mana, Pak? Ya? Di ibadah yang lain. Ketika datang rizki, mereka yakin itu dari Allah, tapi bersyukurnya ke perantara mereka.
ke Lata, ke Uzza. Mereka meminta pertolongan enggak ke Allah langsung, tapi ke berhala mereka. Ini yang menyebabkan mereka divonis musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman sekarang subhanallah sebagian orang itu tidak hanya mempersekutukan Allah dalam masalah peribadatan saja. Mereka ada yang jauh lebih parah daripada orang-orang musyrik dahulu. Apa itu? Di antaranya mereka meyakini bahwasanya alam semesta ini yang mengatur bukan Allah, yang menciptakan bukan Allah. Ini jauh lebih parah dari mereka. Ya, yang kayak mereka saja divonis musyrik oleh Allah, apalagi yang selainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari akidah yang rusak, dari pemikiran yang rusak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah kita dan anak-anak keturunan kita. Allahumma amin. Jadi ini tafsir yang kedua tentang alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.